Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala, melengkapi kebahagiaan kita dalam beraktivitas di pagi ini. Seusai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan kita kegiatan yang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas yang tadi disampaikan dalam pengumuman oleh panitia, berbicara tanpa ilmu berbahaya. Jadi pertanyaannya, apakah berbicara tanpa ilmu itu berbahaya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang jika kita perhatikan semuanya melarang keras orang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 169, Allah menyebut berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama itu termasuk di antara salah satu perintah setan. Allah berfirman di ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian di ayat 169, Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di ayat 168 dari surat Al-Baqarah, Allah menyebut bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lalu di ayat 169 Allah mengatakan, seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh musuh ini? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan as-su', perbuatan buruk, wal fahsya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara atas nama Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga Al-Baqarah ayat 169 menegaskan berbicara tanpa ilmu termasuk salah satu di antara langkah setan dalam menggoda para hamba. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa ada beberapa tingkatan maksiat, dan tingkatan yang paling parah itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah, surat Al-A'raf ayat 33. Silakan dibuka ya. Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, tindakan fahisyah, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak.
wal ithma, dan juga perbuatan dosa, wal baghya, dan tindakan melampaui batas, berbuat zalim kepada yang lain, wa an tusyriku billah, dan kalian berbuat syirik kepada Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, yang kalian tidak punya buktinya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui, kalian tidak punya ilmunya. Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116 117. Allah Ta'ala mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kamu mengucapkan seperti apa yang dinyatakan oleh lisan pendusta. Allah sebut bicara agama tanpa ilmu itu dengan apa? Keluar dari lisan pendusta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Janganlah kalian mengatakan seperti yang disebutkan oleh lisan pendusta kalian. Hadza halalun wa hadza haram. Yang ini halal, yang ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk berbuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Dan masih banyak dalil yang lain. Itu tadi sebagian dari cuplikan dalil berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Baik, sekarang coba kita lihat gambarnya seperti ini, Pak. Aktivitas yang kita lakukan itu kan ada dua. Ada aktivitas dunia dan ada aktivitas apa? Agama. Untuk aktivitas dunia, para hamba diberi kelonggaran. Dalam arti silahkan kalian melakukan aktivitas dunia sesuai dengan inovasi yang kalian inginkan, sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Maka Nabi SAW pada waktu datang ke kota Madinah, penduduk Mekah itu pernah nggak bertani, Pak? Tidak, karena penduduk Mekah mereka tidak punya lahan seperti lahan di wilayah yang lain. Sehingga yang namanya dataran Mekah mau ditanduri apapun tidak akan jadi, karena isinya bebatuan. Karena itu lahan-lahan yang biasanya dipakai untuk lahan pertanian, daerah Taif, kemudian Madinah termasuk salah satu di antaranya. Ketika penduduk Mekah itu datang ke kota Madinah, termasuk Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, baru pertama kali beliau melihat bagaimana aktivitas penduduk Madinah mengawinkan kurma. Namanya kurma yang demikian tinggi, sehingga orang mengawinkan pohon kurma, naik ke pohon jantan, kemudian dia mengambil benang sari, lalu turun, kemudian naik ke pohon betina, kemudian ditaruh di putik atau benang sari, ditaruh di putiknya pohon betina agar bisa nanti jadi kurma. Ketika Nabi SAW melihat seperti ini, beliau merasa ini kok repot banget. Kalau memang sudah ditakdirkan berbuah kan pasti berbuah. Maka beliau nasihatkan kepada para sahabat Ansor, sudahlah nggak usah dilakukan seperti ini. Kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Akhirnya para sahabat nuruti apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Begitu akhir tahun Rasulullah SAW atau di masa panen, Nabi SAW bertanya, di mana kurma-kurma kalian? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, nggak jadi. Sehingga kurma yang kecil-kecil itu nggak bisa membesar karena tidak dikawinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Baik. Sehingga dalam urusan dunia Rasulullah SAW mengatakan, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Selanjutnya, di sana ada urusan agama.
Yang kedua, di sana ada urusan agama. Urusan agama ini sumbernya dari mana, Pak? Dari wahyu. Sehingga orang itu beragama dari mana asalnya? Dari wahyu. Allah yang mengajarkan agama. Manusia kalau tidak punya wahyu, dia tidak akan tahu seperti apa cara beragama yang benar. Sehingga semua urusan agama Allah kasih bimbingan melalui wahyu. Baik. Oleh karena itu, untuk jenis yang kedua ini, syariat tidak memberikan ruang bagi manusia untuk terlibat. Sehingga manusia dalam urusan agama hanya menerima lalu menyampaikan, dan tidak boleh ikut terlibat di dalamnya, baik dalam urusan hukum, dalam urusan tata cara, dalam urusan akidah maupun yang lainnya. Karena itu sumber agama tidak berasal dari manusia, tapi berasal dari wahyu. Sehingga orang berbicara dalam masalah agama dan dia tidak punya landasan wahyu, disebut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ketika itu salah, berarti dia dusta atas nama Allah. Ketika itu salah, maka dia berdusta atas nama Allah. Baik. Berdusta atas nama yang lain itu kan dampaknya bertingkat. Sebagai contoh misalnya, di kampung ini ada jamaah namanya Pak Ijo. Kalau saya berdusta atas nama Pak Ijo, sehingga saya sampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, Pak Ijo bilang seperti ini, padahal itu dusta. Kira-kira pengaruhnya seperti apa? Hanya orang yang berkepentingan dengan Pak Ijo, mungkin tetangga sebelahnya, mungkin keluarganya, mungkin kawan-kawan yang ada di dekatnya. Yang lain dia nggak ngubris. Saya nggak punya kepentingan dengan Pak Ijo. Kamu mau berdusta atas nama Pak Ijo maupun tidak berdusta, nggak memberikan pengaruh sama sekali. Paham ya? Baik. Lebih tinggi lagi, kalau saya berdusta atas nama Pak RW, Pak RW menyampaikan pengumuman seperti ini, padahal itu dusta, maka kira-kira yang dapat pengaruhnya siapa? Satu RW. RW yang lain, karena mereka tidak merasa berkepentingan, ya nggak ada makna apapun dari dusta ini. Sehingga dusta atas nama Pak RW, yang dapat dampaknya adalah satu RW. Bagaimana kalau saya berdusta atas nama bupati atau wali kota? Maka satu kota itu, satu kabupaten itu akan mendapatkan dampaknya. Kalau saya berdusta atas nama presiden, satu negara mendapatkan dampaknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya berdusta atas nama Rasulullah SAW? Enggak cuma satu negara, lintas negara. Karena agama ini diikuti oleh masyarakat tidak hanya ada di negara ini, tapi juga di negara yang lain. Karena itulah berdusta atas nama Nabi SAW dampaknya lebih buruk daripada berdusta atas nama selain Rasulullah SAW. Orang berdusta atas nama presiden, pengaruhnya hanya satu negara. Tapi kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW, pengaruhnya lintas negara, seluruh masyarakat di dunia. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, Innal kadhibata alayya laisa kakadhibatin alaikum. Sesungguhnya berdusta atas nama aku, dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama sesama kalian. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, karena itu siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Terlebih lagi kalau dustanya atas nama Allah, ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena yang dapat pengaruh lebih dari sebatas dusta atas nama Nabi SAW. Sebab Allah lah sumber wahyu. Sehingga orang berbicara tentang Allah, berbicara tentang apalagi misalnya syariat-syariat Allah, sementara dia tidak punya ilmu, maka masuk dalam kategori melakukan tindakan kriminal terbesar dalam Islam. Saya bacakan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim jamaah,
itu punya buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam itu artinya rambu-rambu, pemberitahuan tentang rambu-rambu. I'lam, pemberitahuan tentang rambu-rambu. Al-Muwaqqi'in, bagi orang yang tanda tangan. An Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Siapa yang dimaksud orang yang bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin itu? Yang dimaksud adalah para mufti, orang yang berfatwa, yang menyampaikan tentang masalah agama untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Boleh tulis sebuah buku untuk memberikan penjelasan apa yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin berbicara tentang masalah agama. Diberi judul I'lamul Muwaqqi'in, penjelasan bagi mereka yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Maka kalau Bapak Ibu ditanya oleh temannya tentang masalah agama, lalu Anda menjawab, mohon disadari Anda itu berbicara atas nama Allah. Kalau salah, akan ada tanggung jawab besar di akhirat, karena Anda berbicara atas nama Rabbul Izzah. Sebab yang punya hukum itu hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Sehingga ketika seorang ustadz menjelaskan hukum perbuatan ini A, hukum perbuatan ini B, itu bukan hukum beliau, tapi beliau menyampaikan hukum dari penjelasan Allah, hukum Allah, lalu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga pada saat dia menjelaskan hukum, hakikatnya dia bertanda tangan atas nama Allah. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kutipan I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, wa qad harramallahu subhanahu, Allah Ta'ala mengharamkan al-qawla alaihi bighairi ilmin fil futya wal qada, berbicara atas nama Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, maksudnya tanpa landasan. Fil futya wal qada, baik dalam fatwa maupun dalam keputusan pengadilan. Wa ja'alahu min a'dhamil muharramat, dan Allah jadikan berdusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, sebagai tindakan haram yang paling atas. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha, bahkan Allah jadikan sebagai posisi yang paling atas. Perbuatan haram di posisi yang paling atas. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip firman Allah di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi syai'an wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di surat Al-A'raf ayat 33 ini Allah menyebutkan urutan perbuatan maksiat dari mulai yang sederhana, lebih parah lagi sampai yang paling parah. Nah, yang paling parah yang terakhir itu yang Allah sebutkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kata beliau, ja'alahu fil martabatil ulya minha, Allah jadikan di tingkatan yang paling atas. Jadi ini bukan hal yang remeh, ini bukan hal yang biasa saja, tapi ini sesuatu yang berbahaya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, farattabal muharramati arba'a maratib. Di surat Al-A'raf ayat 33, Allah menyebutkan urutan hal-hal yang haram menjadi 4 tingkatan. Wa bada'a bi ashaliha wa huwal fawahish. Allah mulai dari yang paling ringan, yaitu al-fahisyah. Bagaimana bentuk al-fahisyah? Orang melakukan tindakan maksiat, baik perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Thumma thanna biha wa huwa ashaddu tahriman minha wa huwal ithmu wadh-dhulmu. Kemudian Allah mengulangi tindakan maksiat tingkatan atasnya yang lebih buruk daripada sebelumnya,
yaitu perbuatan itsm dan perbuatan zalim. Berdusta dengan cara mendolimi atau bermaksiat dengan cara mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Maka urusannya ada dua, berurusan dengan Allah dan berurusan dengan makhluk. Kemudian kata beliau, "Tsumma sallatsa biha bima huwa a'dhamu tahriman minha." Kemudian Allah urutkan tingkatan atasnya yang nomor 3, perbuatan maksiat yang lebih buruk daripada sebelumnya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Karena syirik itu termasuk perbuatan zalim yang paling parah. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga dia bertindak zalim kepada Allah. Kalau menyakiti orang lain, itu zalim kepada siapa? Makhluk. Tapi ketika dia berbuat syirik, dia berzalim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian kata beliau, "Tsumma rabba'a ma huwa ashaddu tahriman min dzalika kullihi wa huwa al-qaulu 'alaihi bila ilmin." Kemudian Allah sebutkan urutan yang keempat yang itu lebih parah dibandingkan semuanya, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai maksiat tingkatan paling atas. Karena dia menjadi penyebab maksiat yang lain. Sehingga kenapa orang itu berbuat syirik? Karena dia punya keyakinan tentang Allah yang gak benar. Allah itu punya wakil di dunia. Makanya kalau kamu mau berdoa harus melalui wakil Allah. Kemudian dia ketika berdoa tidak langsung kepada Allah, tapi melalui kuburan. Ada yang melalui sesajian di pinggir laut atau kepada pohon dan seterusnya. Dan dia meyakini ini adalah wakil dari Tuhan kami yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Berawal dari apa tadi? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga pondasinya itu menyebabkan dia berbuat syirik. Dan masih banyak pelanggaran yang lainnya berawal dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan, wa mimma yadullu aidan ala annahu min kabairil itsmi. Dan di antara dalil bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu termasuk di antara dosa besar adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 116-117 yang tadi kita kutip. Wala taqulu lima tastasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kamu mengatakan seperti yang dinyatakan oleh lisan pendustamu, ini halal ini haram. Jadi berbicara ini halal ini haram tapi gak punya ilmu, disebut oleh Allah sebagai apa? Lisan pendusta. Mohon maaf ya, sering terjadi pada teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah belajar. Ini gak boleh riba. Ribanya di mana? Tidak tahu. Ngeklaim ini riba, memvonis ini riba, memvonis ini haram, memvonis. Tapi dia nggak punya dasar. Bahkan mohon maaf kadang ada sebagian asatidzah yang karena bukan bidangnya kemudian berbicara di situ, akhirnya ngawur dan kelihatan ngawurnya. Makanya dalam hal seperti ini disebut oleh Allah sebagai lisan pendusta. Karena pasti nanti bohong di bagian itu, walaupun dia nggak sengaja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fataqaddama ilaihim subhanahu bil wa'id. Allah awali dengan memberikan ancaman alal kadhibi alaihi fi ahkamihi, bagi siapa yang berdusta dalam menjelaskan hukumnya. Wa qaulihim lima lam yuharrimhu hadza haramun, atau perkataan mereka sesuatu yang tidak Allah haramkan tapi dia sebut ini haram. Walima lam yuhilluhu hadza halalun, atau sesuatu yang Allah haramkan kemudian dia katakan ini halal. Wa hadza bayanun minhu subhanahu annahu la yajuzu lil 'abdi ay yaqula hadza halalun wa hadza haram illa bima allama anna Allah ta'ala ahallahu wa harramahu. Maka ini penjelasan dari Allah Ta'ala bahwa tidak boleh bagi hamba untuk mengatakan ini halal ini haram illa
bima alima annallah, kecuali sesuai dengan apa yang dia ketahui kalau Allah telah menghalalkan atau Allah mengharamkan. Sehingga bagian seperti ini nggak boleh ngawur. Karena kalau ngawur disebut apa? Pendusta. Allah nyebut lisan pendusta ketika dia berbicara tentang masalah hukum Allah tapi nggak punya ilmu. Baik. Selanjutnya jamaah, kita akan lihat dampak. Kalau tadi kan kita bicara hukum ya, hukum perbuatan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sekarang kita akan lihat dampak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dampak yang pertama adalah ancaman di neraka. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ada dua kemungkinan makna. Pertama, blank tapi ngomong. Yang kedua, sudah tahu yang benar yang mana tapi dia sampaikan yang salah. Dan dua-duanya diancam di neraka. Ya? Dalam hadis dari Buraidah Ibnul Hasib, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu thalatha. Hakim di dunia ini, hakim di alam ini hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ithnani finnar, 2 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Hakim ada 3 jenis. 1/3 selamat, 2/3 celaka. Masya Allah. Jadi hakim peluang salahnya juga besar. Lalu Nabi SAW mengatakan, rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang yang tahu kebenaran lalu dia menghakimi manusia sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, fahuwa fil jannah, maka orang ini masuk surga. Sehingga ini hakim karena ngerti kebenaran dan dia menghakimi masyarakat dengan kebenaran itu, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan masuk surga. Semoga yang semacam ini banyak di negara kita. Yang kedua, warajulun qadan nas warajulun qadalin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Ada orang yang menjadi hakim, memutuskan perkara masyarakat fi jahlin, tapi gak punya ilmu, ngawur. Karena ngawur berarti ada 2 kemungkinan, bisa benar bisa salah. Sama seperti Anda ketika ujian jawab ngawur, daripada gak dijawab mending jawab ngawur ya. Karena kalau ngawur masih ada peluang dapat nilai benar. Tapi kalau gak dijawab 0, gak dapat apa-apa. Baik. Sehingga pada posisi ketika ngawur, yang di situ ada 2 kemungkinan, bisa benar bisa salah. Boleh nggak Pak kayak gitu kita lakukan ketika kita bicara agama? Tidak boleh. Loh kan ada peluang benar. Iya kalau benar, kalau salah gimana? Maka Nabi SAW mengatakan, warajulun qadalin nasi ala jahlin. Ada orang yang memutuskan perkara ala jahlin, nggak punya ilmu, fahuwa finnar, dia masuk neraka. Sehingga bicara tanpa ilmu, baik ada peluang benar maupun tidak ada peluang benar, tetap nggak boleh, itu salah. Yang ketiga, warajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan ada orang yang dia bertindak zalim dalam memutuskan, orang semacam ini masuk neraka. Laqulna, kemudian perawi mengatakan, innal qadhiya idza ijtahada fahuwa fil jannah. Maka seorang qadhi apabila dia berusaha untuk beristihad, dia akan masuk surga. Baik. Di posisi ini beliau menjelaskan dampak buruk pertama yang akan didapatkan oleh manusia ketika dia berbicara atas nama Allah, atas nama agama, baik terkait hukum, terkait akidah maupun yang lainnya tanpa ilmu. Ancamannya apa? Masuk neraka. Padahal ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi andaikan itu benar gimana Pak? Tetap salah. Ngomong ngawur andai pun benar tetap salah. Padahal tadi saya ngawur loh ya. Alhamdulillah kok benar. Wah itu bahaya.
Coba kalau kamu kepleset, tindakan beresiko semacam ini tidak boleh. Baik. Selanjutnya, dampak yang kedua. Orang yang berbicara tanpa ilmu, memberikan fatwa, lalu sampai pada tingkatan merugikan orang lain, maka dia turut mendapatkan dosanya. Walaupun ya, dia bisa jadi tidak dihukum. Baik, kejadiannya seperti ini. Di zaman Nabi SAW, beliau pernah mengutus satu rombongan pasukan. Lalu di tengah rombongan itu, setelah mereka pulang dari safar, tiba-tiba ada salah satu anggota rombongan yang kepalanya terbentur sampai bocor. Dia dalam posisi kepalanya sakit. Sudah, malam harinya istirahat. Besok paginya dia junub. Loh, kok junub? Dan banyak ya sahabat ketika di perjalanan mengalami junub. Pada posisi mereka safar tidak bawa keluarga. Mereka junub karena mimpi basah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah junub ketika di perjalanan. Ammar bin Yasir juga demikian. Dan ketika itu tidak ada air yang dipakai untuk mandi. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir gulung-gulung di tanah dengan anggapan ini sebagai pengganti mandi junub. Sebelum beliau paham tentang masalah tayamum. Baik. Dalam kondisi ketika mereka mengalami junub semacam ini, maka mereka harus mandi. Nah, orang yang bocor kepalanya tadi tanya sama sahabat yang lain, saya itu sedang bocor kepala dan saya junub. Hal liya min udhrin, apakah saya punya uzur untuk tidak mandi junub? Ada yang jawab, oh kamu kalau kayak gini gak punya uzur. Masih bisa ngomong kok. Masa ada uzur? Udah, kamu harus mandi. Maka salah, maka dia pun mandi. Famata, selesai mandi, mati. Entah gimana prosesnya, yang jelas pokoknya ketika dia bocor, junub, mandi junub, mati. Akhirnya berita ini pun sampai ke Madinah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu beliau mendengar berita ini, beliau emosi, beliau marah. Kenapa ada orang yang dia memberikan fatwa tanpa ilmu? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Seharusnya mereka tanya kalau enggak ngerti. Fa inna syifa'al iyis su'al. Karena obat bagi yang enggak tahu itu tanya. Sampai beliau memberikan doa keburukan. Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang membunuh orang ini, semoga Allah Ta'ala memberikan hukuman bagi mereka. Jadi sampai didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sampai menyebut orang yang memberikan fatwa salah sehingga menyebabkan nyawa hilang dengan sebutan apa? Qataluhu, mereka telah membunuh orang ini. Walaupun tidak dikisos. Pak, ketika beliau menyebut mereka telah membunuh orang ini, lalu kenapa Nabi SAW tidak mengkisos? Karena sifatnya hanya fatwa, saran yang dilakukan oleh korban. Tapi mereka tidak membunuh secara fisik. Tidak ada misalnya orang ini kemudian dibunuh atau dilakukan tindakan pembunuhan, tidak. Tapi cuma dikasih saran, fatwa, diikuti yang bersangkutan yang menyebabkan kematian. Disebut oleh Nabi SAW penyebab kematian yang fatwa sesat ini, fatwa yang menyimpang ini, itulah yang membuat orang ini jadi terbunuh. Maka dikatakan qataluhu, mereka telah membunuhnya walaupun tidak diqisas. Bisa dipahami ya? Sehingga fatwa yang menyimpang sampai menyebabkan orang celaka, maka dia masuk bagian dari sebab kecelakaan itu. Baik. Ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, orang yang memberikan fatwa salah karena kebodohannya, bisa jadi dampak buruknya kembali kepada dirinya. Bisa jadi dampaknya terkena kepada dirinya. Nabi SAW bercerita,
tentang orang yang sangat jahat, lalu dia membunuh 99 nyawa. Dan dia merasa, saya sudah gerah dengan perbuatan dosa yang saya kerjakan, saya ingin bertobat. Akhirnya dia tanya sama banyak orang, kalau saya mau bertobat saya harus tanya kepada siapa? Saya harus konsultasi ke siapa? Diarahkan, itu ada ahli ibadah, dia orangnya rajin ibadah, coba kamu datangi dia dan tanya kepada dia bagaimana cara tobat. Akhirnya datanglah